selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru. Kali ini AGM channel kedapatan motor Mio Soul Karbu ya. Pesannya bapaknya ini motornya boros dan lemot. Oke, maka kita buka dulu. Nanti akan kita ulas kenapa dia boros ya dan kenapa dia lemot. Oke Mas Bro, mungkin juga bisa ya karena boros tadi menjadi lemot juga bisa. Oke. Nanti biar dicek. Oke Mas Bro, ini nggak enaknya kalau ditinggalin barang ada benda-benda yang bahaya ini ya. Nanti kalau ada apa-apa yang hilang kita bingung pisan ini. Oke, semoga tidak ada yang hilang. Ada aja. Sambil menikmati Kita lihat dulu. Nah, ini Mas Bro, Anda perhatikan, ini sudah ada perubahan ya, ada perubahan loh. Ini karbunya apa? Kurang tahu ini, pokoknya sudah ada perubahan. Oke, ayo. Oke Mas Bro, perlu Anda sadari, motor standarnya saja sudah ukuran pabrik, namanya sudah standar ukuran pabrik, itu berarti sudah diukur bensinnya semaksimal mungkin. Gitu. Nah, kemudian ini sudah ada perubahan. Ya. Masing-masing karbu itu ibarat piring. Piring itu sudah diperuntukkan untuk siapa yang makan. Gitu. Kalau kita kebiasaan makannya satu piring, kemudian kita makan dua piring, pasti akan begitu. Dan tidak akan bisa lari. Itu secara logika. Gitu. Nah, tapi kita belum tahu. Kita cek dulu. Oke, Mas Bro. Apa ya? Oke Mas Bro, ini adalah karburatornya punya King ya sepertinya. Punya King sepertinya. Oke. Intinya adalah motor ini, karbu ini bukan diperuntukkan untuk motor Mio ini. Motor Mio ini sudah punya ukuran sendiri dan dia menggunakan standarnya karbunya vakum. Oke, intinya adalah mesin ini, ya mesinnya Mio ini itu sudah dikasih wadah sendiri yang sesuai ukurannya oleh pabrikan. Oke, dan itu sudah dihitung dengan rinci. Oke, kemudian kalau kita mau merubah begini ya, maka namanya ini piring, saya katakan piring ya. Maka piringnya ini harus mencocokkan supaya bisa diterima oleh mesin ini tadi. Oke, nah. Oke Mas Bro,
dalam teorinya campuran BBM dan udara itu ya yang pas itu adalah 14,7 dibanding 1. Jadi 14,7 dibanding 1. Itu adalah perbandingan umum ya. Jadi perbandingannya BBM-nya itu adalah 14,7 ya dibanding 1. Jadi ini yang satu ini adalah BBM. Nah, yang satu ini adalah BBM ya. BBM dan ini adalah udara. Adalah udara. Oke, nah itu adalah perbandingan secara umum. Misalkan tidak bisa persis, maka di sekitar itu. Oke Mas Bro ya, kalau jauh dari itu maka dibilang Kiriten dan dibilang Borosen. Kan gitu intinya. Nah, kemudian ini Anda perhatikan Mas Bro, lubang Venturi. Lubang Venturi ini sudah diukur atau disesuaikan dengan spuyur-spuyur ini tadi. Saya lepas dulu ya. Nah, lubang Venturi ini sudah disesuaikan dengan lubang-lubang spuyur-spuyur yang tadi. Yang ini namanya pilot jet, yang ini namanya main jet. Pilot jet ini dia perannya yaitu mulai dari start awal. Oke? Maka karburator ini ya kalau misalnya penjenengan mau ngiritkan, Anda jangan merubah yang pilot jetnya ini. Karena kalau pilot jet ini Anda rubah, maka hubungannya sama startnya susah. Oke, karena lubangnya pilot jet ini sudah disesuaikan. Nah, apakah ini tidak bisa dirubah, Mas? Bisa. Kalau pilot jet ini ada rubah, ya pilot ya ada rubah yang kecil ini, maka hubungannya sama skrup udara ini tadi. Mana skrup udaranya? Oh ini, sama skrup udara ini tadi. Jadi artinya ini semakin kecil, maka ini semakin rapat dari ukuran karbu ini, masing-masing karbu. Oke, bisa dipahami? Jadi karbunya ini ya, dengan karbunya motor lain atau tipe lain nanti akan beda ukur-ukurannya. Maka penjenengan harus menyesuaikan standarnya ini tadi. Standarnya bagaimana? Contoh misalnya standarnya ini, katakanlah ukurannya spoilernya ini 40 katakanlah. Oke? Anda turunkan menjadi 35 misalkan. Maka ini harus Anda rapatkan. Oke, kayak begitu ceritanya. Oke? Nah, kalau tidak mau beresiko ya, kalau pengen irit yaitu dari main jetnya ini saja. Ya, jadi main jet ini lubangnya ini Anda perhatikan. Ini nanti kita buka, kita ganjal. Oke, nah kalau pengen mengganjal kecil, maka di sini pun venturinya juga harus dilem supaya dia lebih kecil. Sehingga nanti intinya adalah kita mengejar ini dikecilkan, maka ini juga dikecilkan. Sehingga mengejarnya adalah bagaimana supaya bisa mencapai 14,7 dibanding 1. Intinya begitu maksudnya. Oke Mas Bro ya. Oke. Oke, ini saya bersihkan dulu ya, posisi kotor semua ya. Oke Mas Bro, Anda perhatikan. Dan contoh semacam ini, Anda perhatikan. Keluarkan kotornya kayak gini toh, kotor. Oke, di dalam ini akan bersih. Oke, beda kalau kita zaman waktu menggunakan premium, biasanya dalam juga ikut kotor. Oke, kecuali kalau motor ini lama tidak dipakai karena bensin ngendon, lain lagi. Oke, nah ini buktinya kan masih bersih.
68 ada ya? 67 tuh, 67, sorry 67. Oke Mas Bro, sebenarnya urusan boros itu dilema ya. Contoh misalkan tanggal tua boros, tanggal muda tidak boros, dan semacam itu. Jadi boros itu dilema sebenarnya ya. Ya contoh sebelah itu, motor sebelah ini. Ya, ini pun kalau kita bertanya, Pak, apakah motor Anda boros? Kadang dia bilangnya irit. Ya, jadi dilema boros itu ya. Ukurannya berapa ini? Gak ada ukurannya ini. Ada ukurannya Mas Rafi? Matanya sama. Gak ada. Gak ada ukurannya sudah. Pakai tiupan aja. Oke, termasuk kecil ini. Mau niup? Bersihkan dulu. Semprotin dulu. Ya, termasuk kecil ya. Oke Mas Bro, langkah yang pertama, karena ini tujuannya adalah mengiritkan ya, mengiritkan tujuannya. Begini, Anda perhatikan, Venturi ini kan bulat toh. Iya. Oke, ini akan saya bikin lurus begini, atau akan saya bikin apa ya modelnya ya? Modelnya ya mengerucut lah begitu. Kalau ya pokoknya ini akan saya lem kanan kiri, dan modelnya itu agak pipih begini, lonjong, pipi lonjong. Oke, nanti yang atas lebih besar tidak apa-apa. Oke, nah ini sudah saya kasih lem, saya kasih oli, oke, pelumas. Tujuannya adalah nanti biar tidak lengket. Oke Mas Bro, saya masukkan. Nah, masuk. Oke, ini akan saya lem kanan kiri ya. Tusuk gigi di kulkas. Ya Mas Bro, kita pakai lem besi ini ya. Oke, kita tekan begini. Nanti mengulang-ulang Mas Bro ya, bukan satu kali ini ya, jadi nanti mengulang-ulang sampai sesuai yang diinginkan. Nah. Oke Mas Bro, ini sudah beberapa jam ya, Anda perhatikan, keras tuh, pegang Kak, dan pegang kamu.
Keras. Ya, Iya. sudah keras. Oke. Iya. Nah, ini caranya begini. Karena skepnya tadi kan ada olinya toh, jadi seharusnya tidak mungkin lengket. Masukkan sini, ini ke atas kan. Nah, skepnya kurang kuat. Wis. Keras, bro. Skepnya kali yang lembek. Harusnya tadi pada saat basah itu. Udah, ini keluar dah. Oke, Mas Bro, keluar. Oh. Nah, tidak nempel di sini ya. Ini kita bersihkan. Ini ada sisanya kan? Kita bersihkan. Dan tidak ada keluar. Mas Bro, Anda perhatikan ini dari belakang. Oh iya. Ya, ini dari depannya. Nah, ini nanti kita bentuk. Jadi bentuknya nanti agak ngerucut begini nanti. Ya, bukan lurus begini, agak ngerucut begini. Tapi ya pasang langsung ya. Coba tidak sana. Dapat dua. Sana. Kelihatan nggak ya? Susah nih Mas Bro emang. Maksudnya keras gitu maksudnya. Nah, oke. Nah, itu Anda perhatikan, kan sudah membentuk loh. Ya, terus satunya. Ya. Oke, selanjutnya kita rapikan serapi mungkin. Tidak harus syuting ya. Oke Mas Bro, kemudian ini yang dalam ini kalau misalkan bisa ada poles lagi, ada poles longgar yang di lemnya tadi loh, ya lemnya tadi itu dikasih poles longgar, ya seharusnya itu kalau penjenengan mau presisi tadi seharusnya pada saat masang itu di sini dikasih kertas sehingga otomatis ada jarak sekertas. Oke, tadi AGM kelewatan ya, langsung kita pakai tanpa kertas tadi. Oke, monggo jenengan kondisikan. Oke Mas Bro, ini saya kurangi pakai gerinda batu ini ya. Sebenarnya penjelasan kalau mau mengikuti cara ini, yang pertama butuh paham. Yang kedua, saya tadi kelewatan, seharusnya saya pakai kertas. Jadi kertas ketebalannya sekian mungkin, ya tipis banget ya, sehingga tidak menempel pol. Oke, itu kita bentuk di sini. Oke, tadi AGM kelewatan, oke. Nah.
satu belum. Oh iya iya. Ya. Iya. Oke. Oke Mas Bro, saya ulangi ya. Jadi Anda tadi sebelum pengeliman, maka di dalam sini ya, misalkan begini ya. Nah, begitu kan kelihatan toh. Nah, itu Anda kasih kertas dulu, Anda kasih kertas. Oke. Supaya ada kerenggangan antara lem dengan ini, dengan skrap tadi. Oke. Jika sudah terlanjur seperti AGM ini, sudah terlanjur ya, anggap aja kesalahan sudah terlanjur ya, maka dengan pakai bor batu kayak begini ya, bor batu yang model-model, pokoknya carilah semacam itu. Kalau tidak ada, maka benar carikan ini obeng, ini pipih yang sini, ini Mas Bro, pipih ini pipih, ini pipih, oke, yang ini tumpul kan. Nah, kita pipihkan memang sengaja, tujuannya kita buat untuk memprofil ya. Nah, caranya bagaimana? Yang pipih tadi misalkan mana, ini ada kelihatan. Nah, ini pipih ya, ini kan, ini keluar loh, kena itu loh, loh. Nah, kena ada, no, kena. Kelihatan sayang ya? Oke Mas Bro, jadi dikorek-korek begini sampai rata nanti ya, pelan-pelan. Kalau penjenengan tidak mau repot ya, dibawa ke ahlinya. Oke, ini bagi yang mau menangani sendiri. Oke Mas Bro ya. Oke Mas Bro, ada perhatikan sekarang. Nah, ya. Nah, oke, apakah ini sudah selesai? Masih banyak Mas Bro. Ya, masih banyak. Artinya begini, ini kan satu dasar bahwa kita bagaimana supaya udara tadi diperkecil. Itu kan udaranya. Sekarang bagaimana BBM-nya juga diperkecil. Oke. Nah, kemudian ini ada perhatikan. Jarum ini, Anda perhatikan. Jarum ini kan langsung ngerucut kecil toh. Iya. Ya, ini juga nanti diperhatikan ya. Kalau memang perlu juga harus diratakan semacam ini, gembung begini. Oke. Nah, oke Mas Bro, semuanya ini akan membawa efek. Yang artinya kalau yang lancip begini pada saat dibuka naik BBM-nya akan ngocor banyak cuas begitu. Kalau yang gembung begini berarti dia bunganya juga sama, pelan begitu. Oke, bisa dipahami? Oke, jadi intinya kita mengolah semua faktor yang bisa mempengaruhi BBM tadi gerocoknya banyak. Tapi kita atur supaya perbandingannya itu sesuai dengan apa yang diharapkan dari rumus, yaitu 14,7 dibanding 1. Ya, 1 BBM-nya 14,7 udaranya, yang artinya bahwa udara akan jauh lebih banyak daripada BBM. Oke, nah ini kita pakai pilotnya tetap ya, pilotnya tetap. Oke, Anda perhatikan pilot hubungannya sama skrup udara. Skrup udara ini adalah karbonnya 2T, maka kurang lebihnya 1 putaran ya, kurang lebihnya. Kita cek. Set. Nah, 1 putaran ya. 1 putaran ini kita kembalikan ke 1 putaran. 1 putaran kurang lebihnya. Oke. Kemudian arahnya kepada main jet. Nah, main jet ini kita carikan serabut. Serabut ini ada besar, ada kecil. Anda tahu sendirilah, kalau ini adalah kabel-kabel standar semacam ini. Oke, namanya kabel standar ini. Kabel ya. Ada lagi kabel yang lebih kecil. Contoh yaitu, contoh ini. Ini kan banyak kabel toh. Tuh, ini gede nih serabutnya ini pasti. Macam gede itu sama dengan ini loh Mas Bro. Ya. Kemudian ada lagi yang kecil, biasanya lembek-lembek. Yang lembek-lembek biasanya. Nah, contoh kayak begini. Ini serabutnya kan kecil loh. Tuh. Sekilas sama tapi beda Mas Bro. Oke, jadi kita gunakan serabut standarnya. Kita pakai berapa ya? Antara 3 dan 4 dulu. Antara 3 dan 4. Oke, kita pakai 4 dulu. Ini 4 ini. Tuh. Pakai 4 dulu. Kenapa harus pakai 4 dulu ya? Atau kata-kata dulu? Karena ini tidak mungkin pasti Mas Bro. Ini bisa mengulang, bisa sampai 20 kali. Oke, penjelasan kalau sudah namanya nyeting begini harus siap capek. Oke Mas Bro. Nah, kita program begini, kita masukkan di sini. Anda perhatikan, jangan sampai ke dalam begini, nanti akan mengganggu. Kita hanya masuk sedikit saja, dia tidak mengganggu nanti. Nah, kita tekuk ke sini. Oke. Ini kita masukkan di sini.
Oke Mas Bro. Nah, kita tarik begini. Kita pelutir. Nah, sudah. Ini tidak akan lepas sampai dikebut kayak apapun. Ya, ini kurang lebihnya 4. Oke, kita masukkan. Terus ini Mas Bro, Anda perhatikan di dalam itu. Nah, ada tongkonan toh. Nozzle itu. Nah, nozzle. Oke, nozzle. Nozzle itu kalau dia semakin tinggi, ya itu responsifnya bagus. Ya, semakin tinggi untuk 4T ya. Makanya motor-motor 4T rata-rata tonjolannya ini lebih ke atas. Gitu. Jadi intinya nozzle ini bisa dipermainkan ke atas dan ke bawahnya. Itu nanti mempengaruhi responsifnya. 0 dihentakkan begitu loh Mas Bro. Ya, kalau itu terlalu mepet begini, maka dihentakkan biasanya dia langsung lip gitu. Oke. Kalau ini Mas Bro, pelampung ini urusannya sama cadangan di sini. Kadang ada yang salah paham. Dengan pelampungnya diiritkan, artinya itu cadangannya disedikitkan, katanya lebih irit. Irit dari mana kalau kita mau menggunakan logika? Keluarnya kan lewat lubang ini. Ini kan dikasih sedikit, jadi dia kekurangan. Itu aja intinya. Tidak ada namanya irit dan boros. Yang ada adalah luber dan tidak luber. Oke Mas Bro ya. Sudah ketemu. Sudah diisi olinya. Lanjut besok. Saya sih gue punya ada wes itu delok. Sampai mau masuk tak? Ya, masuk ini mbak aku ini bes ini. Oke Mas Bro, ya ini masih satu percobaan yang nanti bisa berkali-kali. Mas Bro, saya keluarkan dulu biar jelas ya. Jadi tanpa filter dulu.
Oke Mas Bro, kita kontak on sudah. Saya hidupin. Oke Mas Bro, ini kita kasih 0 atau stasionernya 1200 stabil ya. Kenapa? Karena karburatornya antara pilotnya ya dan skrup udaranya tadi itu pas. Oke, jadi stabil 0. Lagian karbonnya juga baru. Nah, yang kita butuhkan bukan hanya nolnya ini, tapi kita tarik. Kita tarik nanti ada tahapannya 0 sampai 1/4. Naik lagi ke 50, naik lagi 75. Biasanya 75 sama 100 itu tergantung limitnya nanti. Oke, kita perhatikan. Suaranya bersih. Wah, gini. Oke, kita perhatikan ini. Oke, Mas Bro. Seharusnya saya tutup dulu ya, saya matikan. Hidup saya. Oke Mas Bro, kalau kita menggunakan rasa, menggunakan logika, oke. Kalau ibarat kata awalnya lubangnya sekian, oke, kemudian kita ganjal ya, berarti otomatis kan lebih kecil, gitu. Sekarang Anda bedakan, andai kata lubangnya namanya sekian, diganti sekian, kira-kira kencengan mana keluarnya? Bisa dibagi volumenya, sorry, bukan masalah kencang, volumenya. Maaf ya, volumenya pastinya besar ini dong. Oke, nah itu yang saya terapkan di sini. Oke, tapi kalau kita mengganjal, kemudian tidak ada perubahan yang lainnya, ya pastinya arah standarnya akan berubah. Oke, maka kita harus ingat patokannya ini. Nah, patokannya dari mana Mas Bro? Dari rasa. Pak Jenengan paham kan? Teori berebut. Motor berebut itu adalah kebanyakan BBM dan kekurangan BBM. Oke, jadi kekurangan BBM juga berebut, kebanyakan BBM juga berebut. Dan atau pengapiannya terganggu. Jadi pengapian terganggu, misalkan busi lemah, oil lemah, pokoknya terganggu. Oke, itu juga bisa mengakibatkan berebut. Tapi secara umum adalah dari BBM-nya kebanyakan atau kekurangan. Oke, kenapa? Karena tidak sesuai dengan rumusnya. Maka letaknya adalah rasa. Jikalau penjenengan sudah bisa merasakan itu bisa meraung, kan telinga ini mendengar. Apakah itu setelannya kering ataukah basah? Oke, nah itu berarti menunjukkan sudah berada di 14,7. Oke, sekarang tinggal begini. Kalau kita tadi mengganjal 4, apakah bisa kita ganjal lagi 8? Oke, yang artinya kalau ada kata kita awalnya sekian kita ganjal menjadi sekian, apakah bisa kita ganjal lebih kecil lagi? Misalkan begitu. Oke, misalkan. Ya monggo disesuaikan. Jangan pilih yang mana. Oke Mas Bro, bisa dipahami? Nah, sekarang Anda bisa melihat 0 atau stasionernya 1200 adalah urusan sama pilot jet dan skrup udara. Oke, dan biasanya motor 2T itu skrup udaranya dia hanya butuh sekitar 1 atau kurang. Kalau sampai skrup udaranya sampai kasih lebih dari 1, maka starter engkolnya, paginya atau startnya dia akan susah. Oke, itu adalah rumus dasarnya, pakemnya. Selanjutnya, monggo Anda sesuaikan. Oke Mas Bro. Oke, Anda perhatikan.
saya bukan ngecup tapi megangin ini ya, megangin ini tadi supaya tidak jatuh. Oke. Oke Mas Bro, saya kira cukup sampai di sini. Cara memahaminya selanjutnya adalah penjenengan kondisikan sendiri karena itu adalah dasar. Dasar itu nanti untuk kondisi yang berubah-ubah atau yang berbeda-beda ya. Jadi kondisi itu belum tentu sama kan gitu kan. Tapi adalah dasarnya itu sehingga nanti penjenengan bisa nyocokkan pakai yang mana lah kira-kira pas nanti. Oke. Oke, terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, dan share video-video saya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua dan semoga yang punya motor ini tidak sambat lagi boros ya. Harapan saya sebenarnya memakai motor boros itu sebenarnya adalah apa ya, berlatih jikalau kita nanti menggunakan motor-motor gede semacam ini Mas Bro. Jadi nanti kalau kita pakai motor-motor yang gede-gede kayak begitu nanti biar dia tidak kaget begitu ya. Oke, sebenarnya itu. Oke Mas Bro ya. Oke, semoga berkah, semoga barokah. Oke Mas Bro, jika penjenengan mau mengaplikasikan, mohon dipahami dulu biar nanti tidak gagal. Oke? Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, AGM Channel. Pak, motor apa?